Ya, selamat siang. Terima kasih kepada mahasiswa semester 2 pagi ya. Hari ini kita akan perdalam lagi topik ekonomi pembangunan yang menukik kepada variabel-variabel ekonomi pembangunan yang dikonekkan dengan wacana Presiden Republik Indonesia yang mengatakan benci produk asing, tanda tanya. Sehingga judul kita hari ini serius ya benci produk asing dalam konteks ilmu ekonomi pembangunan ya. Sebelum masuk ke yang lebih dalam, saya akan share, saya akan mengingatkan kembali teorinya sedikit saja ya. Minggu lalu mungkin saya sudah jelaskan bahwa ekonomi suatu negara kan bisa dirumuskan seperti ini. Masih ingat? Masih ingat ini? Masih ingat? Coba kita diskusi. Apa lagi? C sama dengan Y plus C plus I plus G plus G lagi plus TX plus TX terus plus E minus M plus E minus M. Kira gitu ya. Ya, masih ingat ya? Sip ya? Ya, Pak. Ya, kita akan bicara konteks yang tadi saya bilang itu ke dalam rumus ini. Ya. Secara garis besar ya, ekonomi suatu negara kan bisa dirumuskan, diformulakan seperti ini. Y sama dengan C plus I plus G plus TX plus E min M. Ketika kita mendengar bahasa produk asing, kira-kira dia masuk ke dalam rumus, ke dalam wacana yang mana? Penekanan produk asing itu kita akan berbicara di huruf yang mana? Kira-kira menurut mahasiswa? Kita akan bicara E sama M. Huruf M, Pak. E sama M. E sama M. E sama M. Nah, kita akan fokus ke sini ya, tapi kita akan hubungkan juga dia ke semuanya ini ya. Memang dasarnya kita akan menukik ke E min M. Kira-kira gitu kan? Ya, masih ingat ya? Variabel ekonomi Y ini bisa dimaknai ya, bisa dimaknai sebagai GNP ya, bisa dimaknai sebagai GNP, bisa dimaknai sebagai GDP. Itu ya, mungkin ini bahasa Indonesianya pakai PNB, ini memakai bahasa Indonesianya memakai PDB. Kira-kira begitu ya. Y ini bisa dimaknai seperti itu. Bisa juga PDRB, produk domestik regional bruto. Ya, GNP ini gross national product. Sedangkan GDP ini gross domestic product. Kira-kira gitu ya. Ya, hari ini kita akan menukik kepada variabel ekonomi pembangunan. Nah, kita akan menukik ke sini pembahasan kita hari ini. Halo, bagi yang ini tolong di-mute dulu ya, nanti biar teorinya jelas utuh. Ya, mute dulu. Oke, paham ya? Konteks kita hari ini kita akan bicara ini, variabel ekonomi. Kita akan fokuskan kepada GNP dan GDP dalam konteks serius ya benci produk asing. Y ini ya bisa dimaknai sebagai pendapatan suatu negara. Bentuknya bisa GNP, bisa GDP. Ketika Y ini dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara akan ketemu pendapatan per kapita. Jadi pendapatan suatu negara sama dengan C. C ini apa? Masih ingat? Konsumsi. Besarnya tingkat konsumsi. Ditambah I. I ini apa? Investasi. Investasi suatu negara itu datangnya dari mana?
Meninggal makan. Dari mana datang investasi suatu negara? Dari pendapatan, Pak. Dari pendapatan, ya. Pendapatan dikurangi konsumsi, sisanya sama dengan, masih ingat Ginting hidup. teori ekonomi makro dan mikronya? Nenek. Halo, coba di mute dulu ya, biar nggak masuk ini. Saya ulangi ya. Y sama dengan C. I ini datangnya dari mana? Masih ingat teorinya? Gini, contoh pendapatan 1 juta, konsumsinya 500.000. Ya, sisa lagi 500.000 ditabung di bank. Tabungan masyarakat di bank oleh bank akan disalurkan berupa kredit kepada industri-industri atau perusahaan-perusahaan. Tabungan itulah yang melahirkan S. Kira-kira gitu kan. Makanya ada rumusnya di ekonomi makro. S sama dengan I. Kan begitu. Asalnya dari tabungan disalurkan ke dalam investasi. Itu kira-kira datangnya rumus I ini. Kira-kira begitu. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, jadi kita akan bicara ini. Ini Anda ingat ya? Anda ini ingat-ingat ya? Saya tutup ya PowerPoint-nya ya. Kita akan lebih banyak berdiskusi ya. Ingat-ingat ya Baik, Pak. konteks ini ya. Kita akan berbicara dalam Ya, konteks ini ya. Variabel-variabel suatu negara. Nah. Halo, bisa nggak di-mute dulu ya? Komang bisa nggak di-mute ya? Komang Rusma ya? Di-mute dulu ya. Itu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam konteks serius ya, benci produk asing. Kemarin juga Pak Presiden berbicara tentang investasi kan. Nah, pertanyaan besarnya begini. Masih ingat nggak apa bedanya antara GNP dan GDP sebelum kita masuk konteks produk asing itu? Bisa nggak mahasiswa menerangkan sedikit? Apa bedanya GNP dan GDP? Ada huruf N dan ada huruf D di sana. Gross National Product dan Gross Domestic Product. Yang membedakan nasional sama domestik. Apa artinya itu? Kira-kira begitu. Saya kasih contoh ya. Contoh, umpama Laura punya uang banyak, 1 triliun rupiah. Laura kepingin membuka usaha di Bali. Nah, uangnya Laura itu dicatat di dalam GNP atau GDP oleh pemerintah. Investasinya Laura itu dicatat ke dalam pendapatan nasional bruto ataukah domestik bruto. Investasinya Laura itu. Ayo. Bisa dijawab? Halo? Bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya. Menurut Fredno, uangnya Laura itu dicatat di sebelah mana? GNP atau GDP? Laura GDP, Pak. GDP. Kenapa? Ya, Kenapa Fredno? karena uangnya Laura kan ada di Bali. Bali itu termasuk Indonesia. Dicatat Jadinya domestik ya. dicatat di dalam negeri. Ya. Kira gitu. Kalau Laura itu kepingin buka pabrik miras, kayak gitu wacananya. Suaranya putus-putus. Contoh, kalau uangnya Laura itu kepingin investasi di Cina, buka pabrik miras, kan begitu. Kemarin kan Jokowi bilang itu investasi miras, kita akan bedah juga hari ini konteks itu. Nah, sekarang uangnya Laura kepingin buka usaha di Cina, kepingin buka pabrik bir di sana. Oleh pemerintah, uangnya Laura itu dicatat di GNP atau GDP? GNP. Di mana? GNP.
GNP, Pak. GNP, Pak. Alasannya apa? Karena kan dia berinvestasinya itu di luar negeri, Pak. Investasi di luar negeri. Nah, sekarang saya balik lagi pertanyaan. Ada sekarang investor asing dari Amerika. Ya, investor asing dari Amerika kepingin membuka pabrik di Bali. Nah, kegiatan orang asing itu yang berinvestasi di Indonesia dicatat di GNP atau di GDP oleh pemerintah Indonesia. Ayo. Di sebelah mana dicatat? Ayo. Oke, Laura, bisa dijawab Laura atau Sugiantari, Dayu Angga? Bisa diulangi lagi, Pak? Saya contoh, ada orang asing dari Amerika kepingin membuka pabrik miras di Bali. Ya, oleh pemerintah Indonesia dicatat di dalam GNP atau GDP? GDP, Pak. GDP, Pak. Nah, kenapa GDP? Soalnya yang lain dah dulu jawab, Pak. Ya, jawab aja. Karena dia berinvestasinya di Indonesia. Berarti Anda paham nggak kapan kegiatan itu dicatat di dalam GNP, kapan kegiatan ekonomi itu dicatat di dalam GDP? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ketika uang itu entah datangnya dari mana, bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri, ketika diinvestasikan, ya, ketika diinvestasikan ke dalam negeri, dia masuk ke dalam GDP tanpa memperhitungkan uang itu mau datang dari investasi lokal maupun dari investasi asing, kira-kira begitu kan? Kira-kira gitu kan? Nah, kemarin wacananya Mas Jokowi, investasi miras akan direvisi Kepresnya, kira-kira begitu kan? Nanti kita bedah. Umpama uangnya Pak, datang. suaranya putus-putus, Pak. Umpama uangnya datang dari umpama uang pabrik miras itu datangnya dari luar negeri, buka pabrik miras di Bali, pemerintah Indonesia akan mencatatnya di dalam GDP, Gross Domestic Product. Ya, umpama Dayu Angga punya duit, pingin buka pabrik ke Amerika, kegiatannya Dayu Angga akan dicatat di dalam GNP. Paham ya? Deal ya? Membedakan GNP dan GDP ya? Ya. Nah, terus secara ekonomi pembangunan, mana yang lebih bagus? GNP lebih besar daripada GDP ataukah GDP lebih besar daripada GNP? Menurut Anda, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? GNP lebih besar daripada GDP ataukah GDP lebih besar daripada GNP? Ayo. Lebih besar daripada GNP. Kenapa, Fredno? Lagi ulangi, Fredno. GDP lebih besar daripada GNP. GDP lebih besar daripada GNP. Artinya apa, Fredno? Apa artinya ketika GDP lebih besar daripada GNP di dalam suatu negara? Apa artinya? Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, Pak. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ya. Ada yang lain menanggapi? Apa makna GDP lebih besar daripada GNP suatu negara? Apa maknanya? Saya kasih contoh lagi satu. Kita asumsikan saja ya. Karena di ruang kelas kita mudah saja membuat asumsi-asumsi. Kita asumsikan investasi di dalam negeri itu tidak ada, nol. Investasi dalam negeri itu nol. Mengapa? Karena tabungan masyarakat
habis untuk konsumsi saja. Contoh kayak kondisi sekarang ini. Kondisi COVID, pendapatan masyarakat habis untuk konsumsi dan bahkan ngutang lagi untuk konsumsi. Apa artinya? Artinya masyarakat tidak punya tabungan di bank kan, karena kondisinya krisis. Jadi negara kita karena memerlukan investasi, mengundang investasi asing masuk ke Indonesia. Kita asumsikan seperti itu, investasi lokal nol, investasi asing masuk. Artinya apa? GDP akan lebih besar daripada GNP. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan yang ada di dalam negeri ini milik orang asing. Mengapa? Karena investasi lokalnya tidak ada. Karena ketidakmampuan masyarakat lokal untuk menabung. Karena apa? Karena bisa saja tabungannya memang nggak ada, yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya yang berkurang akibat COVID. Kita lihat aja faktanya hari ini. Sebagian besar hotel di Lovina, yang ada di Lovina itu kan bukan milik orang Lovina kan, bukan milik orang Buleleng kan. Sebagian besar hotel yang ada di Bali itu kan bukan milik orang Bali kan. Itu artinya apa? GDP kan lebih besar daripada GNP. Pertanyaan besarnya begini, salahkah itu di dalam konteks ekonomi pembangunan? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda indikator itu bagaimana? Oh, kita sudah bisa dikatakan singkat, kita sudah dijajah oleh asing. Karena indikator itu, dua indikatornya kita bicara sudah panjang lebar, kita bisa lebih dalam untuk mengatakan kondisi suatu negara. Tapi kita pasti buat asumsi ya. Itu enaknya kita membuat asumsi. Ya, tegas dikatakan kita sudah dijajah oleh asing. Kalau itu terjadi, anggaplah kasusnya Bali. Jadi dalam konteks pembangunan, orang Bali sudah nggak punya apa-apa di Bali. Karena apa? Orang Bali nggak punya investasi. Karena duitnya habis untuk konsumsi, bahkan ngutang lagi untuk makan. Tabungan udah nggak ada. Kira-kira begitu. Tapi jangan sampai Bali seperti Hawaii kan, orang lokalnya tersisihkan, tersingkirkan oleh orang-orang dari luar. Kira-kira gitu. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Contoh di Buleleng, kasus di Celukan Bawang, PLTU, Pusat Listrik Tenaga Uap yang ada di Buleleng. Dulu masyarakat di sana kan marah, ditutup jalan itu. Mengapa? Karena yang kerja di sana kebanyakan tenaga dari luar, terutama dari Cina. Pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dilakukan? Kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh Buleleng itu sendiri? Saya gantikan Buleleng itu saya gantikan dengan negara A. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Saya kasih ya. Ya Duta, silakan Duta. Menurut saya yang dilakukan oleh negara A seharusnya membuat suatu kesepakatan dengan pemegang perusahaan PLTU tersebut dengan cara memprioritaskan pekerja-pekerja yang terkena dampak seperti sekarang kan PLTU tersebut mengenai 4 desa yang terdampak oleh wilayah industri. Otomatis pajak dari 4 desa tersebut akan naik meskipun lahan tersebut sudah tidak berfungsi secara maksimal. Contohnya seperti tanah Tegalan kalau istilah Balinya itu. Ya, bagus Angga. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Angga? Menurut Angga, buat aturan yang tegas yang membela keberpihakan masyarakat lokal. Masyarakat untuk Kira-kira bekerja begitu di kan? Nah, ya. Paham ya? Paham maksudnya ya? Itu idealnya persis seperti apa yang dikatakan Duta itu idealnya begitu. Seharusnya kebijakan pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja di sana. Saya kasih lagi contoh yang vulgar ya. Ya, kita asumsikan di kelas ini. Kita lihat Indomaret kayak artis di Buleleng kan sama Alfamart kan, itu kan 2 artis supermarket kan, di mana-mana ada, masuk desa, lama-lama dia bisa masuk Balai Banjar itu. Saya kepingin tahu ada nggak suatu saat Balai Banjar itu disulap menjadi Indomaret atau Alfamart. Kita bilangnya seperti itu.
idealnya begini, silahkan Indomaret dan Alfamart masuk ke Buleleng, ke pelosok-pelosok yang desa, tetapi dengan catatan 80% isi daripada Indomaret dan Alfamart itu adalah produk lokal yang ada di daerah itu. Misal, saya kepingin Indomaret itu ada dodol Pengelatan, ada jajol laklak, ada canang di sana. Sehingga apa? Sehingga Indomaret pasar modern tidak mematikan pasar tradisional yang ada. Aturan itu dimungkinkan kalau pemerintah membuat aturan yang tegas. Silahkan masuk, kita Buleleng perlu investasi, tetapi jangan matikan dong yang lokal. Silahkan Anda di sini, tapi serap produk lokal saya. Itu tugas pemerintah sebenarnya. Kira-kira begitu contoh ekstrimnya saya buat ya di kelas ini, asumsinya seperti itu. Bisa dipahami nggak? Di satu sisi kita memerlukan investasi, tapi di sisi lain investasi itu bisa mematikan kita kalau kita tidak jeli melihatnya. Kira-kira begitu. Bisa ya Duta ya, sama teman-teman yang lain ya. Bisa Pak. Ya. Bisa. Pertanyaan besarnya begini, kan sama itu dengan investasi miras kan yang diwacanakan sama Pak Jokowi ya. Jadi dalam undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, undang-undang tenaga kerja yang kemarin mendapatkan penolakan yang banyak itu, di sana kan ada undang-undang investasi bahwa Indonesia ini membuka keran investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia sangat perlu investasi. Kira-kira begitu kan. Nah, kemarin Pak Jokowi mengeluarkan Kepres untuk membatalkan miras itu, yang akan berdampak kepada apa? Tentu kepada minuman lokal yang ada di Bali. Misal Pak Wayan lagi memperjuangkan arak menjadi minuman ilegal, maka di undang-undang itu kan isi ada lima daerah yang akan diutamakan minumannya, termasuk Bali, Papua, saya lupa lagi mana, NTB kalau nggak salah itu, dan lain-lainnya. Nah, sekarang mengeluarkan Kepres seperti itu, jadinya ada paradok di dalam kebijakannya itu. Ya seharusnya mahasiswa teriak itu. Kita perlu investasi untuk minuman arak, untuk memperjuangkan muatan lokal yang ada di Bali. Dulu kan begitu, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, dan undang-undang tenaga kerjaan. Di satu sisi kemarin, ketika ada tekanan di luar, contoh kayak tekanan MUI, tidak setuju, akhirnya Kepres juga ditinjau kembali. Artinya kan ada kebijakan yang paradok. Secara teori itu paradok kebijakannya, kira-kira begitu ya. Bisa dipahami ya bagaimana susahnya mengatur ekonomi dalam konteks pembangunan dilingkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Bisa dipahami ya secara real ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, sampai di sana dulu sebelum saya buka lagi kasus yang lain. Ada pertanyaan nggak? Gini Pak. Sampai jam berapa kuliahnya, Pak? Ya, kuliahnya mungkin 1 jam aja. Nanti kalau Anda lebih duluan, enggak apa-apa. Ya, silahkan permisi seperti itu. Mungkin Denny ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Silakan ya Denny ya. Oh, enggak, Pak. Kalau emang lebih lama biar bisa minta izin ke orang tua gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Orang tua pasti mengizinkan Denny. Saya kira pacarnya Denny memerlukan pertolongan napas, saya kira begitu. Enggak, Pak, enggak. Ya nanti kalau gitu aja. Ya udah lanjut dah, Pak, lanjut, Pak. Ya begitu ya contohnya. Nah, pertanyaan besarnya begini. Menurut Anda serius ya benci produk asing yang dikeluarkan oleh wacananya Pak Jokowi? Ya kita bedah dalam analisis. Ada yang boleh setuju, boleh tidak. Ada yang boleh kontra, boleh pro, kira-kira begitu. Menurut Anda bisa ya? Saya kurang setuju, Pak. Saya kurang setuju juga, Pak. Bentar dulu, satu-satu dulu. Saya kurang setuju. Satu-satu dulu. Mulai dari siapa nih? Galaxy J7 Core. Siapa ini? Namanya Galaxy J7 Core. Saya Pak. Ya, coba Galaxy J7 Core. Alasannya apa? Alasannya karena barang-barang atau produk dari luar negeri itu jelas lebih maju dari produk kita. Tapi seharusnya kita meniru dan menjadikan produk-produk yang maju di luar negeri menjadi produk
hasil dari dalam negeri gitu loh. Jadi kita tidak benci, tapi kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi itu biar kemampuan produksi dalam negeri itu lebih meningkat gitu loh. Nah, itu alasan yang bagus. Gitu, Pak. Bagus, Bro. Itu alasan yang bagus. Itu ada di teori alasan itu. Nanti saya sampaikan. Coba lagi, siapa lagi tadi? Arya, silakan. Siapa? Ya saya Pak. Ya, silakan Saya Arya. karena gini Pak, karena itu di Indonesia tuh masih kurang produk yang apa namanya mesin gininya tuh Pak, pengolahannya tuh Pak. Pengolahan ya. Ya buktinya aja di Beleleng itu kan ada produk ini apa namanya cengkeh itu masih diekspor dah Pak. Artinya kita teknologi kurang, kira-kira gitu kan. Ya, makanya kita perlu impor kan gitu ya. Ya. Artinya dengan adanya Perlu investasi ekspor masuk, impor. kita perlu curi ilmu-ilmu mereka, kita perlu curi teknologi mereka, cara kerja mereka, kan begitu. Secara teori kan begitu. Manfaat daripada keran ekspor impor itu. Silakan ada yang nanggapi lagi, Dayu Angga, mungkin Dayu, silakan Dayu Angga. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya sebenarnya seharusnya kita tuh nggak benci sama produk asing. Kenapa? Karena produk asing lebih booming di masyarakat di zaman sekarang kan, di era globalisasi sekarang. Seharusnya kita tuh mempelajari gimana sih kok bisa contohnya brand baju. Gimana sih kok bisa baju yang dihasilkan oleh negara luar tuh lebih berkembang daripada yang kita hasilin di sini. Contoh kayak batik, terus kayak endak kan seharusnya lebih mempopulerkan endak, bukan malah menenggelamkan. Kan sekarang udah jarang banget yang pakai kayak namanya endak yang kayak gitu. Jadi seharusnya kita lebih berpikir gimana kok bisa sih mereka tuh bisa lebih maju brandnya daripada kita yang di sini. Kenapa mereka bisa, kenapa kita enggak? Itu seharusnya mempelajari teori mereka, bukan malah kita tuh menjatuhkan teori kita sendiri. Nah, itu bagus kata Dayu ya, seiring dengan katanya Pak Wayan ya, setiap hari Selasa kita pakai endek. Nah, mungkin itu salah satu kebijakan untuk mencintai produk lokal. Mungkin gitu ya Dayu ya, mudah-mudahan endek bisa Iya, Pak. bisa bersaing dengan produk luar negeri, bukan malah membenci tetapi dipakai sebuah mungkin perbandingan. Memotivasi kita sendiri gitu loh biar bisa maju gitu. Oh yes ya, gitu ya. Berarti dari tiga, siapa Putu Duta ada? Enggak cukup? Ada. Ya. Sebenarnya di Indonesia itu kalau kita lihat dari kemampuan manusianya itu sudah sangat-sangat bagus. Namun kurangnya pemerintah untuk memfasilitasi anak-anak bangsa yang sudah memiliki karya yang sangat bagus seperti halnya mobil listrik dan lain-lain. Dan juga saya mengambil contoh dari halnya Bali. Saya secara tidak langsung sudah kagum dengan programnya Pak Gubernur, dan ia sudah secara tidak langsung sudah memfasilitasi dan sudah membumingkan endak Bali tersebut supaya bisa membantu perekonomian pengrajin tenun. Oke, ya sip Duta ya. Jadi itulah contoh-contoh kebijakan yang memihak sebenarnya ekonomi lokal yang ada. Kan itu yang kita harapkan ke depan di tengah derasnya datangnya investasi asing. Kira-kira begitu ya. Di sana Duta sudah menjelaskan peran pemerintah, Dayu Angga juga sudah menjelaskan pentingnya ekspor dan impor, Arya juga seperti itu, dan siapa tadi saya lupa namanya seperti itu juga ya, Laura juga seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya maksudnya. Ya, pertanyaan besarnya begini, kapan suatu negara melakukan ekspor dan kapan suatu negara melakukan impor? Kapan? Menurut Anda kapan? Pama kepingin endaknya itu menjadi ya? Kekurangan sumber daya, Pak. Menurut aja kayaknya Pak. Kapan? Kalau kita ya?
kalau kita memerlukan mungkin diproses gitu. Ayo, ada pandangan yang lain? Kapan suatu negara melakukan ekspor? Kapan suatu negara memerlukan impor? Kalau menurut saya Pak, suatu negara melakukan impor itu ketika di suatu negara tersebut kekurangan sumber daya untuk memproduksi sesuatu. Nah, itu menarik itu. Terus kapan kita melakukan ekspor? Kita melakukan ekspor itu di saat suatu negara lain itu membutuhkan sumber daya kita untuk dilakukan proses produksi. Nah, saya jawab secara teori ya. Suatu negara dia memerlukan dia perlu ekspor ketika negara itu memproduksi lebih barang daripada yang dibutuhkan. Saya kasih contoh saja, kayak tadi Arya bilang cengkeh ya. Saya kasih contoh. Misal, masyarakat Buleleng memerlukan cengkeh hanya 1.000 ton per tahun. Sedangkan orang Buleleng memproduksi 2.000 ton cengkeh per tahun. Tapi orang Buleleng hanya memerlukan 1.000 saja. Sisanya lagi 1.000 diekspor. Kapan ekspor terjadi? Ketika terjadi kelebihan produksi di dalam negeri. Baru kita ekspor sisanya. Begitu juga kebalikannya. Kapan kita impor? Ketika bagaimana jawabannya? Ketika kita memerlukan. Ketika kita kekurangan kan? Kekurangan barang baru kita impor. Kalau kelebihan jangan dong impor. Tapi faktanya kan tidak semudah itu kan. Nah, saya tidak akan memasukkan variabel politik ya, biar tidak kacau nanti rumus ekonomi pembangunan. Saya kasih Anda contoh yang sangat nyata hari ini. Sekarang harga cabai 120.000 per kilo kan di pasar kan? Benar nggak? 115.000 sekarang, Pak. 115.000 sekarang ya. Kemarin 120.000 ya. Anggaplah 100.000 ya. Nah, kita asumsikan tidak ada gagal panen. Kita hapus gagal panen, kita hapus cuaca buruk. Kita asumsikan kondisinya seperti normal saja. Ya, harga cabai 100.000 per kilo. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita memerlukan impor atau tidak? Apakah kita perlu impor cabai atau tidak? Perlu, Pak. Kalau menurut Perlu. saya, Pak, Coba satu-satu dulu. Coba Denny, silakan Denny. kalau menurut saya Pak, biasanya sih tidak. Tapi kalau kayak yang Bapak tadi bilang kan cuaca buruk sama gagal panennya kan dihilangkan ya. Dihilangkan. Jadi otomatis kan pasti di Indonesia itu kan dominan petani gitu. Pasti kan mencukupi hasil panen cabai Pak. Makanya nggak perlu kita mengimpor dari luar lagi. Tapi harganya sekarang 100.000 Denny per kilo. Ibu-ibu, emak-emak di rumah, emak-emak menjerit sekarang Denny. Emak-emak, orang Buleleng kasihan. Orang Buleleng kan suka lalah tuh. Jadi harga cabai 100. Oh, berarti bisa mengimpor Pak. Mengimpor. Kita perlu impor cabai nggak? Perlu, Pak. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa arti semua itu? Ketika produksi cabai di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan cabai dalam negeri, kita perlu impor. Pertanyaan besarnya adalah apa tujuan impor cabai sebenarnya? Mengapa kita perlu impor cabai? Apa tujuannya? Untuk menurunkan harganya, Pak. Untuk menurunkan harganya atau untuk menutupi kebutuhan kayak cabenya kan udah mahal. Jadi kalau kita impor ke sana lebih mahal, jadinya kan dapat untungnya tuh lebih banyak dia, Pak. Bagus jawaban Anda. Artinya untuk memperbanyak produksinya, Pak. Bukan Juni. Jawaban pertama benar tuh Denny sama si Dayu. Jawabannya adalah untuk menstabilkan, dalam hal ini menurunkan harga cabai karena permintaan cabai banyak, sedangkan stok cabai sedikit, harganya kan naik. Supaya harga cabai turun, kita perlu impor.
supaya perbanyak cabai yang ada di pasar sehingga harga cabai kembali turun. Turun. Sehingga Dayu bisa lagi beli rujak 5.000 dengan cabai 10. Kira-kira begitu kan? Iya Pak, gitu dah Ya. maksudnya. Berarti paham ya, kapan suatu negara ekspor, kapan suatu negara Impor. Ya. Paham Pak, paham. Ya, jadi tujuannya ada di balik itu. Salah satu tujuannya untuk menstabilkan harga. Tentu yang kedua untuk kita transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Cuma jangan sampai impor itu menyalahi aturan main yang ada. Saya kasih Anda contoh yang sangat jelek untuk ditiru dalam kebijakan impor ya. Tadi cabai kan bagus. Seharusnya kita teriak impor dong. Kita perlu cabai kira-kira gitu. Saya kasih contoh sini. Dulu di Bali itu ada petani garam. Di daerah Suwung itu ada dulu petani garam. Kalau Anda ke Denpasar, di Buleleng juga saya lihat ada petani garam. Terus akhirnya petani garam itu mati. Yang di Suwung juga mati. Yang di Buleleng juga saya lihat sudah redup. Mengapa? Karena Indonesia dan atau Bali diguyur oleh garam dari Australia. Tahun 90-an tuh ada garam namanya garam merek Apple. Itu garam 7 rasa. Masuk ke Indonesia, kerannya dibuka lebar-lebar. Ya. Dan harga garam impor lebih murah daripada garam lokal. Sehingga dampaknya mematikan petani-petani garam yang ada di negeri kita sendiri. Ya, dengan satu alasan, karena garam yang diimpor rasanya 7 rasa. Garam yang enak tuh rasanya 9 rasa. Yang kita impor tuh garam rasanya 7 rasa. Mungkin petani Indonesia hanya bisa memproduksi garam 1 rasa. Pakeh kan asana, mungkin itu daripada kualitas. Ya, sehingga kualitas garam kita harus berbenah supaya bisa kita menyayangi produk-produk garam luar negeri. Kira-kira begitu. Ada feedback jeleknya, juga ada feedback baiknya. Kira-kira begitu ya dari setiap kebijakan ekspor maupun impor. Kira-kira begitu. Pak. Apa yang harus dilakukan anggap oleh petani garam itu? Contoh, saya kasih contoh ya. Mengapa orang Bali tidak bangga sebagai petani? Mengapa orang Jepang bangga sebagai petani? Karena gengsi, Pak. Siapa yang gengsi? Petani ya di Bali ya. Petani di Iya, Bali, Pak. Pak. Karena kualitas barang yang dihasilkannya beda, Pak. Kualitas yang kan beda. Di Jepang pakai mesin, di sini pakai arit, Pak. Di Jepang pakai mesin, di sini pakai arit. Ya, Pak. Saya kasih contoh satu ya. Apa yang Anda wacanakan itu benar. Tapi saya akan menganalisis dari segi dari segi teori kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah di Jepang sangat melindungi petaninya. Bagaimana caranya? Dengan cara melindungi harga jual petani. Saya contoh ya. Petani di Jepang memproduksi apel. Biaya produksi petani untuk menghasilkan apel itu anggap 1.000 per kilo. Ketika dia panen, harga jual apel itu mungkin 1.100. Tetapi pemerintah Jepang menaikkan harga jual petani menjadi 1.500. Jadi pemerintah Jepang mengintervensi harga petani, produk-produk petani yang ada di Jepang di atas harga produksinya. Sehingga petani di Jepang bangga menjadi petani. Ada masa depan bagi petani yang di Jepang. Di kita tidak ada perlindungan harga kepada petani. Harga selalu diserahkan kepada pasar. Contoh ketika panen, harga anjlok karena kebanjiran barang kan. Di sana petani merasa rugi. Ngapain kita bertani? Ketika panen harga amburadul. Lebih baik kita jual saja lahan kita.
Kan itu yang terjadi kan di kita kan. Seharusnya kebijakan pemerintah adalah melindungi hasil petani jauh di atas biaya produksi petani sehingga petani kita bangga sebagai petani. Itu yang dilakukan oleh negara Jepang sehingga petani di Jepang bangga sebagai petani dan bisa meramalkan masa depannya. Dan bagusnya lagi negara Jepang mengeratkan impor buah yang masuk ke Jepang. Silahkan buah masuk ke Jepang tetapi dengan pajak yang sangat tinggi sehingga produk asing di Jepang harganya jauh lebih mahal daripada produk lokal sehingga masyarakat Jepang membeli produk lokalnya sendiri. Sedangkan di kita yang terjadi apa? Produk asing jauh lebih murah daripada produk dalam negeri. Maka jangan heran kita lebih suka membeli produk asing. Dia dari harga, dari kualitas mereka jauh lebih murah dan lebih bagus. Artinya apa? Artinya ekonomi itu memerlukan sebuah intervensi ya, memerlukan sebuah bantuan daripada kebijakan pemerintah itu ya. Di setiap negara berbeda-beda kebijakannya itu. Itu beberapa contoh yang saya berikan sehingga mahasiswa paham ya dalam konteks ekonomi pembangunan. Nah, sampai di sana dulu bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin Sugiantari atau Laura silakan. Dayu silakan. Chandrika. Ya, Duta silakan Duta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan berbicara mengenai tentang petani dan kebijakan dari pemerintah. Sebenarnya hal yang paling membuat petani di Indonesia itu kadang putus asa yaitu karena kebijakan dari pemerintah sebenarnya, Pak. Di sini Bapak saya seorang petani dan menggarap suatu lahan seluas 1 hektar. Dan dalam kelompok tani tersebut sudah mengajukan RDKK yang sesuai dalam perawatan pupuk untuk padi misalnya. Di sini kan orang tua saya mengajukan pupuk urea itu sebanyak 6 sak dari RDKK tersebut. Sedangkan pemerintah hanya membuat suatu kebijakan yang mengeluarkan pupuk dalam lahan yang luasnya 1 hektar itu cuma 2 sak itu. Berarti secara otomatis lahan saya itu tidak bisa panen secara sempurna dan bisa mengurangi hasil panen. Apakah ada apa namanya cara untuk mengatasi hal tersebut? Menurut Duta solusinya apa yang Duta inginkan? Memang jeritan petani di Indonesia kan persis seperti jeritan bapaknya Duta itu kan. Sekarang pemerintah yang saya tahu subsidi pupuk, tetapi mencari pupuknya kadang-kadang di provinsi. Subsidi pupuk kan ditaruh di provinsi bukan ke desa-desa kan, jadi ada biaya administrasi yang sangat panjang sekali petani mengurusnya itu, padahal petani tugasnya hanya mengurus lahan tapi dia sempat lagi mengurus administrasi, kira-kira panjang sekali administrasi. Harusnya dibenahi kan administrasi, tata kelola pupuk sudah dibenahi sehingga langsung masuk ke petani. Itu yang dikeluhkan ya, Pak Jokowi juga kemarin sudah wanti-wanti itu pangkas semua administrasi pupuk supaya petani itu jangan disibukkan mencari pupuk yang sangat jauh, kosnya tinggi, administrasinya ruwet, kira-kira begitu ya. Ya Duta ya. Yang saya sepakat dengan Duta, saya lebih suka petani itu jangan dikasih subsidi pupuk tetapi jaminlah harga petani itu sehingga petani itu punya masa depan yang jelas, kira-kira banggalah menjadi petani karena harga jualnya dipatok jauh melebihi biaya produksi petani, kira-kira begitu ya. Ya Duta ya. Duta nanti ingat itu ada, kalau Duta buka itu BPS, Balai Pusat Statistik, ada namanya nilai tukar petani, NTP. NTP Bali itu sekarang saya tahu di bawah 100%. Anggaplah contoh 80. Apa artinya? Artinya biaya produksi sebagai petani jauh lebih mahal daripada hasil jual petani itu. Makanya orang petani malas.
Seharusnya nilai tukar petani itu 100. Apa artinya? Hasil harga jualnya lebih besar daripada biaya lebih besar produksi. biaya produksi. Iya, sekarang tidak duta di Bali. Makanya jangan heran orang Bali malas menjadi petani. Ya, itu dari data BPS Petani. duta ya, seharusnya nilai tukar petani diperjuangkan, dibuat rasio-rasio yang sangat rasional sehingga petani menjadi bangga. Itu beberapa indikator dari petani, saya sudah jelaskan ya, GNP, indikator GDP, investasi, ekspor, impor, apalagi nilai tukar petani. Banyak sekali indikator-indikator yang bisa kita kembangkan. Ada yang mau sumbangsi pemikiran atau pertanyaan? Sugiantari mungkin, silakan Sugiantari. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Di sini kan kita berbicara tentang investasi. Nah, di mana perekonomian kita sekarang ini sangat jatuh. Terus bagaimana cara mengatasi investasi negara kita agar menjadi lebih maju lagi? Terima kasih. Itu bagus pertanyaannya Sugiantari, sangat mendasar ya Sugiantari. Tadi saya sudah jelaskan, pendapatan orang Bali sekarang habis uangnya untuk konsumsi. Kan begitu ya Sugiantari ya. Anggaplah Sugiantari dapat gaji 1 juta. Uangnya Sugiantari habis untuk beli makanan saja. Bahkan perlu 1.500.000 ngutang lagi untuk membeli makanan. Sehingga Sugiantari tidak bisa nabung. Tabungan nggak ada, otomatis investasi tidak ada. Solusinya kan sederhana Sugiantari. Apa yang harus dinaikkan dari 3 variabel itu? Pendapatan, konsumsi, atau tabungan yang harus dinaikkan? Pendapatannya harus dinaikkan. Pendapatannya harus dinaikkan. Bagaimana cara menaikkan pendapatan? 1, buka lapangan pekerjaan. Kira-kira begitu kan? Lapangan pekerjaan. Tugas pemerintah kan mungkin memperluas. Lapangan Ya. pekerjaan. Jawaban teorinya kan begitu. Jadilah pengusaha yang kreatif, inovatif kan begitu kan? Kira-kira jawaban teorinya kan mudah Sugiantari sama Dayu ya. Tapi faktanya kan sangat susah kan? Jadi pendapatan masyarakat lagi sangat minus. Ya, dari data yang ada, saat ini Bali minus pertumbuhannya 12%. Indonesia minus 2%. Itu artinya apa? Artinya kita hidup aja sudah bersyukur saat ini loh, untuk makan saja bahkan tidak cukup. Untuk utang lagi. Nah, ke depan apa yang dibenahi? Pendapatan ditingkatkan dong. Gitu ya, permurah harga-harga dong. Kira-kira begitu kan. Nggak mampu, kasih dong subsidi dari pemerintah. Kira-kira itu kasih kuota dong mahasiswa untuk belajar. Kira-kira gitu kan, kasih beasiswa dong. Nah, jangan dikorap kayak di dinas buleleng, korupsi lagi dana bansos, susah kan? Kira-kira begitu ya. Itu jawaban-jawaban yang idealis yang saya kasih, tapi fakta di lapangan kadang-kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Kira-kira begitu ya. Nanti Anda ekonomi itu Anda lihat di lapangan jelas. Teriakan emak-emak, jeritan kaki-kaki petani, itu suara-suara ekonomi yang jujur itu. Kira-kira begitu. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Itu beberapa indikator ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Ya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini nanti saya share di grup gininya rekamannya, mudah-mudahan bisa dipelajari. Minggu depan kan hari raya Nyepi itu Mbak Geni. Tugasnya hanya 1, Anda bersemedi, berjapa, ucapkan mantra 108 kali supaya ekonomi Bali biar cepat baik. Itu aja tugasnya ya. Tidak ada tugasnya berjapa ya 1 juta kali ya, siang dan malam ya. Ya, siap. Selamat Sip, ya. Hari Raya Nyepi, Pak. Oke, selamat Hari Raya Nyepi ya. Itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Pak. Siang. Udah boleh lift nih, Pak.